itu dengan menginjakkan kaki ke tanah langsung. Bumi yang diciptakan Tuhan untuk kita injek-injek itu isinya segala-gala, termasuk jabatan dan kekayaan. Sementara benda-benda samawi, benda-benda langit adanya jauh di atas kepala kita. Itu toh. Jadi logis kalau saya katakan semua yang ada di dunia ini harus ada di bawah telapak kaki kita. Di dunia ini kan cuma ada 3, San. Perempuan, kekayaan, jabatan, sudah itu saja. Namanya macam-macam, kekayaan namanya ini, mobil, sepeda, macam-macam. Jabatan namanya status sosial, gelar, pangkat, kehormatan, diakui, macam-macam. Itu di bumi, bukan di atas kepala kita. Nah, kalau saja setiap umat Islam secara sistematis bisa seperti ini, insya Allah tidak ada kalimat al-Islam mahjubun bil muslim. Ya, insya Allah bisa membumikan ayat al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang menandingi kemuliaan Islam. Dengan catatan Islam di atas kepala, harta, tahta, jabatan macam-macam di bawah telapak kaki. Itu yang sulit, Bang Udi. Sama halnya akidah yang menyatakan bahwa kita inilah haula wala quwata illa billah, itu harus dipraktekkan ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Sementara ketika kita jadi khalifah mengurus alam raya, kita harus ikhtiar. Di situ yang harus kita praktekkan. Ketika kita di hadapan Allah harus la haula wala quwata illa billah. Tapi ketika kita jadi khalifah, wakil Tuhan untuk ngurus alam raya, harus pakai ikhtiar. Nah, itu kehebatan setiap Rasul Allah. Jadi Abdullah sekaligus jadi Khalifatullah. Jadi hamba Allah yang serba la haula wala quwata illa billah, dan jadi Khalifatullah yang serba siddiq, tabligh, amanat, fatonah. Ini indah sekali kalau setiap umat Islam punya prinsip hidup, pola hidup seperti itu. Itu Bang Udi, kegagalan pembelajaran, pendidikan, pengajian di lingkungan masyarakat kita karena salah satunya membeda-bedakan atau tidak sampai bisa mentafsirkan teologi-teologi klasik yang katanya ini Jabariyah, ini Qadariyah. Nah, jawabannya ada dalam tasawuf. Jabariyah harus dipraktekkan ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Qadariyah harus kita praktekkan ketika kita jadi wakil Tuhan. Itu jawabannya. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan harus Jabariyah. Di kalangan Sufi, setiap individu itu selalu berhadapan dengan Tuhan, walaupun bergaul dengan manusia. Karenanya para Sufi selalu punya prinsip la haula wala quwata illa billah. Artinya tidak takabur,
Itu loh Bang Udi. Angel ya, angel. Tapi itu saja. Belajarnya tahapan awal, kalau berhadapan dengan Tuhan harus la haula wala quwata illa billah. Kalau jadi wakil Tuhan, ngurusi alam semesta harus ikhtiar, sekuat tenaga. Itu kuncinya itu. Nanti lama-lama belajar kayak Nabi, kayak Rasul. Ketika jadi hamba Allah bisa la haula wala quwata illa billah, dan sekaligus bisa sidik, tabligh, amanat, fatonah. Itu ada sidik, itu artinya kejujuran, tabligh itu artinya komunikatif, dialogis, ya. Amanat artinya bisa dipertanggungjawabkan, punya kompetensi dan macam-macam. Fatonah artinya serba bisa memberikan solusi. Itu. Nah, jadi khalifah Allah itu selain ideologinya jelas, tidak bisa jadi khalifah Allah ideologinya nggak jelas. Ideologinya apa? Akidahnya kuat tidak? Di dunia ini tidak ada pribadi yang bisa bertahan, survive, bertahan lama dalam segala zaman kalau tidak punya ideologi yang jelas. Itu. Ideologi umat Islam adalah tauhid. Tauhid itu artinya apa, Bang Udi? Wahada yuwahidu tauhidan, mengesahkan, mempersatukan. Jadi ideologi umat Islam itu adalah serba mengesahkan Allah, kemudian serba mempersatukan, bukan mencerai berai, bukan memecah belah. Nah, silakan Anda tonton pribadi yang ideologinya tauhid, mengutamakan kesatuan dan persatuan, akan tetap eksis, survive sepanjang zaman, dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang sudah muda jadi populer, terkenal, diidolakan, tapi menyebarkan bibit-bibit perpecahan. Bangsa ini sudah membuktikan dengan sumpah pemudanya kemarin itu, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Itu lebih survive ketimbang individu-individu yang suka bermain dengan teriak-teriak politik. Ya, nyambung lagi, dik. Nyambung lagi. Nyambung lagi. Kira kayak Bang Kabit. Ya, gitu. Sidik itu artinya secara sosial ideologinya jelas. Ya. Seorang pemimpin harus punya ideologi yang jelas. Ya jelas kita si ideologi ya jadi apa? Duit, no. Oh, beli apa? Mau di aja disewoti. Daripada beli jelas. Ada duit pura-pura beli butuh, langka duit kegulat, beli kena urip pengotor. Jelas. Jujur, sidik jujur, ideologinya jelas. Aja jinak-jinak merpati, ya. Ada ya rembo, ada jagung ditotol, pun ideologinya lebih jelas.
minimal sekali Islam tetap Islam, sekali NU tetap NU, sekali Muhammadiyah tetap Muhammadiyah aja bunglon. Iya, adil kan? Adil. Masa NU baik kan ngaji anak Muhammadiyah, anak macam-macam disebut. Ya. Anda bisa membuktikan di komunitas manapun yang ideologinya abu-abu itu jadi permainan. Jadi permainan. Dan Anda jangan coba-coba niru ilmu bunglon, bisa ke sana, bisa ke sini, tidak bisa. Bukan itu maksudnya bunglon itu, Mangudi. Bunglon itu ditakdirkan Tuhan berubah warna kulit sesuai dengan yang dihinggapi. Untuk apa? Safety, mengamankan, menyelamatkan diri dari ancaman yang berbahaya. Bukan untuk digunakan kayak kutu loncat bukan. Itu strategi namanya. Tapi prinsipnya tetap bunglon. Nah, beda prinsip sama strategi beda. Prinsipnya adalah Islam rahmatan lil alamin. Strateginya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taktiknya, prakteknya tahlilan, manaqiban, marhabanan, hadiuan, selamatan, sedekah bumi, nguncung, nadran, macam-macam. Itu taktik. Dan taktik itu dalam teori perang sesuai dengan di lapangan. Di lapangan pengen dong doyan sega kuning, ya sega kuning. Ada dipaksa sega abang. Di lapangan dong senangnya docang, ya docang. Ada dipaksa empal gentong. Gitu kan. Itu ideologi yang jelas begitu. Dan susah mengukur seseorang ideologinya jelas atau tidak. Nah, ajaran tentang tomak ini itu salah satu indikator untuk mengukur apakah kita punya ideologi jelas atau tidak, punya akidah yang salimah atau tidak. Tomak, tuduh tomat mau ditomak, to mim ain. Orang yang akidahnya salimah, ideologinya jelas, jauh dari tomak, dia akan zuhud. Itu. Yang kedua, pemimpin itu tabligh, mengkomunikasikan norma-norma yang harus diketahui oleh orang banyak. Bukan berarti disembunyikan. Rasul itu nggak pernah menyembunyikan ayat satupun walaupun menyakitkan keluarganya, pamannya, dirinya, istrinya, tidak pernah. Semua disampaikan, itu tabligh. Kita umatnya belum sampai pada kapasitas seperti mendekati Rasul yang semua dibuka belak-belakan, tidak ada rahasia. Nah, di komunitas masyarakat kita biasanya yang terjadi, dan mudah-mudahan tidak banyak, sang penguasa, sang pemimpin menyembunyikan norma-norma yang harus diketahui orang banyak karena dianggap merugikan dirinya. Ya, Mang Udi, wis warga aja ngerti anggaran dasar maning, yang penting ketua loh. Yang ketiga, kemungkinannya adalah sang penguasa, sang pemimpin tidak mengerti aturan organisasi.
Jadi boro-boro menyampaikan kepada warganya. Bisa jadi. Jadi kapasitas kita untuk tabligh yang kita hafal dari SD, dari ibtidaiyah, sifat wajib Rasul ada 4, sidik, tabligh, amanat, fatonah, sampai tua, sampai mau mati cuma sekedar hafalan. Tidak mengerti haqiqatut tabligh, haqiqatus sidqi, haqiqatul amanah, haqiqatul fatonah, tidak ngerti. Itu ciri kecerdasan spiritual itu ya kejujuran, ideologi jelas dalam sifat sidqun, sidik itu. Tabligh itu ciri kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial. Pemimpin itu harus bisa komunikasi yang komunikatif. Kalau ngomong rakyatnya ngerti. Kalau nulis tidak disalah tafsirkan, aja ngerti dewek. Apa? Zaman ini STC kan? Oh ya, itu ya bahasa mungkin STC kan? Orang ngerti dewek kan? SMS disingkat-singkat. Jadi tidak ada satu kata pun dari Rasul-Rasul Allah yang debatable, yang multi tafsir, multi interpretasi. Dan Rasul itu kalau bicara satu kata, satu pemahaman diulang sampai 3 kali. Kapasitas kita itu kalau ngomong sekali saja separuh. Berkali-kali malah orang jadi bingung. Ya mau di. Rasul kalau ngomong satu kalimat diulang 3 kali. Kalau kita 3 kalimat jadi 1 kali. Yang mendengarkan bingung. Diulang-ulang tambah bingung. Mengapa? Karena Rasul itu amanat. Dipercaya kalau kita belum sampai amanat. Buktinya kita kalau ngomong didramatisir. Ya Mang, dramatisir itu apa Mang? Jadi orang Cirebon digawe-gawe. Ya pribadi kira-kira wong terpesona, percaya, yakin. Halo. Ya contohnya saat Arab ngomong lu sorbanan dingin, jubahan dingin, wah segala-gala, dramatisir diantaranya begitu Mang Udi. Topongan dingin, pura-pura nggak tasbih, pura-pura siwakan dingin, itu dramatisir macam apa? Banyak apa? Aksesoris yang tidak penting, pakai protokoler, ya kan? Kalau wawancara, nanti mau bertamu protokoler ya, macam-macam. Beda dengan Rasul, beda dengan para nabi. Mau ngomong dengan nabi, dengan Rasul jam berapapun, gedor pintu ketemu. Jangankan di rumah, di tengah-tengah sawah bisa. Dengan kiai saja contoh. Tak jampira bae, lawange kiai blok dikunci, umahe lho. Blok digembok. Blok dipager. Ya Bang Udi. Mulane kondangan ning pesantren tambah bengi tambah rame. Tapi kondangan wae tobroni jam 8 sepi. Lakat tamu, lakat ngobeng, pengantinnya kebakalan turu, panganan entok. Bertamu jam 8 ya bersih. Itu. Ya.
Jadi ajaran tentang tamak itu mendidik kita supaya tidak berlebihan menggantungkan nasib kepada sesama manusia. Yang kedua, ajaran tentang tamak mengajarkan, mendidik kita untuk menggantungkan cita-cita setinggi langit kepada Allah. Bukan sekedar digantung di langit ditinggal lunga, duduk. Soalnya langit laka kastok, laka hanger. Yang ketiga, ajaran tentang tamak mendidik kita supaya tidak jadi hamba sesuatu. Jadilah hambanya Gusti Allah. Karena itu yang harus dipraktekkan adalah konsep zuhud. Zuhud itu artinya sikap seimbang antara mencintai dan membenci dunia, antara gila harta, gila jabatan dengan benci jabatan, benci harta. Yang salah adalah gila harta, gila jabatan, dan membenci harta, membenci jabatan. Yang benar adalah mencintai pekerjaan yang kita tekuni, mencintai jabatan yang kita diberi kepercayaan. Itu. Secara kepribadian, supaya kita tidak tamak, menggantungkan nasib pada orang lain, secara pribadi kita harus punya karakter, keyakinan, ideologi yang jelas, yang serba Allah. Jangan abu-abu. Ibaratnya partai apapun boleh, agama tetap NU, kan gitu. Mau partai banyak dia apa, yang penting agamanya NU. NU kan agama kan? Sampean agamanya apa, Dik? NU aja ngaku Islam maning, kadoon Islam sih NU baik yang parah. Nah, datangnya agama Muhammadiyah, usah aja Islam namanya Muhammadiyah apa ya? Terjamin anak imame, anak sanade, kadoon Islam kan Nabi. Iya, kang parah baik. Asal istiqomah nih NU ketemu karo Islam, istiqomah nih Muhammadiyah ketemu karo Islam, priangel, gitu. Oke, Mang Udi, ideologinya jelas. Yang kedua, komunikatif, serba dialog, serba memahami cara berpikir orang lain, tradisi orang lain, budaya orang lain. Jangan sampai terjadi orang lain seneng wayangan, kita seneng nasyid, lalu geger gara-gara wayang dan nasyid. Padahal wayang seni, nasyid seni, sama-sama indah. Tidak ada yang indah boleh diperdebatkan. Kalau ada keindahan, ada seni diperdebatkan, itu artinya kita belum menjiwai seni. Jangan-jangan tidak ngerti seni. Itu. Jadi kalau kita punya anak 5, satu hobi wayangan, satu hobi tarlingan, satu hobi kiroat, satu hobi dangdutan, satu hobinya jaipongan, alhamdulillah. Bapaknya beli muruk-muruk yacan bisa. Orang loh. Anak bocah senang wayangan, bocah pengen sini-sinakan bapaknya. Tukang tablik anaknya wayangan, loh syukuran.
Bapaknya balik, anaknya dari dalang wayang, langka-langka. Lawan kursus pira bayar sanuri. Ternyata jadi masyarakat seneng nonton wayangnya anaknya sanuri ketimbang ngrungokno ceramah sanuri lho kan. Loh, angger-angger terangkat gitu. Anaknya kiai gede alim, dia pernah sekolah, anaknya ngeband, pinter ngeband, lagunya barat, suaranya enak. Jadi orang mau nonton, kayak Elton John ya anaknya kiai gitu. Kan kegawa enak. Karena ternyata seni, lagu, musik itu termasuk alat komunikasi yang komunikatif untuk komunitas seniman. Nah, jadi lamun kita anggur-anggur kuping budeg ngrungokno lagu Michael Jackson ya dorong kelas seniman. Iya. Ya mentang-mentang sadar gembrak biasa. Auzubillah toliana wayang. Aduh sih, suara apa? Ning kene ngomong suara apa? Los kuliah ning Kairo. Rindu apa? Lagu Baridin. Huh? Iya, jadi ngandel. Aja ngandel. Sekali-kali sampai urip ning Mesir, seulan bae. Kelingan dangdut, kelingan tarli. Aja ngandel. Ning kene kaya ngrungokno lagu Ummi Kulsum macam-macam ning kene. Tekane kana sejen maning. Melek. Ngomong Arab, lagu Arab, laka variasi kan, jangan kelingan darling. Ini cerita sekadar weru. Kang Said lo lagi Arab kuliah di Mesir, sangwe kaset Baridin, sangwe lo, beli mikiri duit, kaset Baridin, keterang-terang. Loh, ya berubah. Terutama pocakan lagi bujangan dorong kawin ngurung nang lagu Baridin jadi nangis. Ya kan gitu. Nah, amanat dipercaya itu salah satu indikatornya, faktornya, motivasinya orang harus teguh pendirian, bisa dipertanggungjawabkan. Itu artinya harus punya kompetensi. Pemimpin atau calon pemimpin harus punya kompetensi. Minimal integritas pribadinya, moralitasnya, ya, kedewasaan, ekonomi, sosialnya. Tidak hanya sekedar pintar ngomong, pintar ngatur. Pintar ngatur sih, akeh kang pintar ngatur. Jadi perlu dari ketua NU. Aja ngandel. Oh sampean sedih lah muter leh. Ini pasuketan, siapa sih paling pintar ngatur? Tukang parkir. Pun maning ketua NU wali kota gak nurut tukang parkir, mundur, maju, turun. Jadi aja mikirin pribadi cara ngatur uang. Ngatur gue bahasa Inggrisnya manage, to manage. Jangan mikirin manage orang, manage yourself. Urus diri sendiri, orang lain pasti baik. Kan gitu. Jangan salah gunakan kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ul. Terus pemimpin ada rakyatnya, bukan. Kamusnya ibda binafsik. Ku anfusakum. Urus diri sendiri, orang lain pasti akan baik. Nggak usah gembor-gembor. Oke, parasit. Karena ternyata implikasi
orang yang bisa manage diri sendiri terasa untuk orang